mobil bagus, kondisi siap pakai, bebas tabrak, bebas banjir lah, itu udah pasti lah. Dan yang pasti mobil ini minibus paling proper untuk camper van, beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Autozir dengan gue Kemal. Masih hari yang sama, gue cuma ganti baju. Mobilnya banyak banget. Hari ini, yang kali ini gue mau jual 2 mobil minibus. Bisa dilihat di belakang gue ada Mitsubishi Delica dan Mazda Biante yang terkodo-kodoan karena dia facelift 2016. Sebenarnya ini pilihan sulit. Karena dua-duanya itu minibus, dua-duanya juga yang ini bisa 8 seater, ini 7 seater, dan nanti lo bisa lihat semuanya lah gimana-gimananya videonya setelah ini. Tapi jangan lupa subscribe sama loncengnya dulu karena kita di sini banyak jual mobil anti mainstream. Kebetulan warnanya hitam putih, selera umat banyak, walaupun bukan selera gua banget, warna-warna monoton seperti ini, tapi dua-duanya barangnya begini, dua-duanya pun mobilnya belum sempat diapa-apain karena kita lagi overstock terlalu banyak. Jangan lupa komen, lonceng, subscribe. Check it out dulu videonya. Oke, tadi gimana? Udah lihat kan videonya? Yang Biante sama yang Delica. Kali ini yang gue bahas duluan, mulai dari kiri, Mazda Biante Skyactiv 2016, pemakaian 2017. Warnanya putih, ini sebenarnya sama kayak yang stok kita sebelumnya 2013, 14, 15. Semuanya sama aja, karena dia mulai tahun 2017. Bulan 6 apa bulan 7 ke atas, dia baru ada varian yang limited editionnya. Dia ada bedanya itu di ada tambahan body kit. Tapi kalau mau beli terpisah banyak kok di Tokopedia segala macam, mulai dari 1 jutaan kok di luar chat kalau mau tampil beda. Nah, kalau untuk ini dia lampu depannya dia udah pakai Proji, lampunya pun HID. Lampunya aja yang HID, sisanya semuanya masih pakai bohlam. Dia pun sama, headlampnya Proji, sisanya bohlam semuanya. Kalau model
Tinggal tergantung kalian mana yang kalian lebih suka. Yang ini lebih feminim, feminim bisa, maskulin bisa. Kalau yang ini dia lebih macho. Timeless yang pasti sih modelnya. Kalau gue sih ini. Nah, terus untuk ini Biante ini dia belum curtain seat. Jadi dia masih konfigurasi jok 233 dan dua-duanya kilometer juga belum nyentuh 100.000. Kalau ini oli-oli semua baru karena ini pakaian gue sendiri. Sempat gue pakai mobil ini untuk beberapa hari kemarin, udah gue tune up segala macam, busi apa semua segala macam semuanya udah fit. Ini pun juga dapatnya juga baru keluar dari servis di dealer Mazda Cikarang kalau nggak salah. Ada kok di bukunya. Rajin orangnya, masuk ke authorize. Mobil bagus, kondisi siap pakai, bebas tabrak, bebas banjir lah. Itu udah pasti lah di kita. Ban depan masih baru banget, belakangnya biasa-biasa aja untuk yang Biante. Kalau untuk yang Delica, bannya udah pakai ban AT 235/75/16. Jadi dia lebih tinggi sedikit. Harga juga ntar ujung-ujungnya juga mirip-mirip aja. Kalau untuk cat dia lebih banyak orisinilnya daripada yang dia. Gue sih jujur aja, bagus, gue bilang bagus. Kurang, gue bilang kurang, jelek busuk nggak bakal gue beli. Kalau dia ini catnya udah banyak sol-solannya, belum siram total, cuma udah banyak sol-solannya aja. Tapi bukan bekas tabrak, karena tahu sendiri hitam ya. Apalagi orangnya dulu juga bekas asuransi. Jadi dia dikit-dikit ada baret-baret, masukin asuransi, baret-baret, masukin asuransi, udah begitu aja. Kalau yang ini cuma ada sol-solan itu sedikit di bagian bumper, tapi all body semua masih originalnya. Karena catnya Mazda ini kalau untuk mau ada di sol, dia akan kelihatan sekali kok perbedaannya. Karena dia catnya Mazda sedikit lebih mahal daripada cat mobil Jepang lainnya. Apalagi dia JDM, bulat langsung. Kenapa gue nggak mau buka kap motor? Karena mobil masih kotor. Jadi gue jualnya kondisi semua ketutup begini aja dulu. Nggak enak takut dilihatnya. Bukan ada rembes-rembes juga nggak ada. Kalau ada rembes-rembes kan kita kasih garansi. Untuk kaca film dia pakai 3M. Yang ini dia pakai Vicul, masih bawaannya. Karena waktu itu harga barunya dia lebih mahal daripada dia sih. Setahu gue mahal-mahalan Delicanya. Lakuan dianya. Kalau untuk total di dalam dia punya keluasan masing-masing. Joknya dia lebih kecil, joknya dia lebih gede. Cuma kalau untuk headroom lebih tinggi di Mazda Biante. Tapi kalau ini lebar jok sama busa lebih enak Mitsubishi Delica. Udah jelas lah kalau itu. Nanti kita bisa lihat kok kalau dari dalemannya. Semuanya kalau dia velg masih standar, bawaannya semua ring 16, bannya juga bawaan 225/60. Dia masih bawaannya semua, dia velg ring 16 standar, ban 205/60. Masih bawaannya semua ukurannya. Yang ini tadi udah ditinggiin sedikit. Cuma interiornya udah nggak ada yang orisinil. Karena yang namanya selera orang, yang penting mobil rawatan saja. Tinggal kalau masalah selera masing-masing. Dia joknya udah ditanam jahit pakai motif kesukaan orang yang sebelumnya. Dan ini pun juga udah ditanam jahit. Warnanya dan motifnya kesukaan orang sebelumnya. Itu tidak ada masalah karena kita maunya menjual, bukan mau menjatuhkan. Yang penting harga kita di bawah dari pasar saat ini. Untuk bensin, sementara regulasi pemerintah juga masih belum jelas, kita coba dua-duanya pakai Pertalite. Memang sedikit rada berat ya, sama sensasi berkendara berkurang pastinya. Tapi kalau di Biante sedikit ada ngelitiknya, ada sedikit ngelitiknya kalau pakai full pakai Pertalite. Kalau di Delica nggak ada ngelitiknya, cuma asli dua-duanya boyo aja rasanya. Sensasinya kurang, bensin kurang lebih. Sedikit lebih boros di Delica, jujur aja. Karena dia masih frame leather. Kalau ini udah monokok. Jadi pengendalian mirip-mirip kayak sedan. Kalau dia pengendalian, jujur ngomong,
pengendaliannya, rasa suspensinya itu mirip-mirip kayak Land Cruiser VX100 untuk Delica. Makanya kalau yang lebih laki pasti lebih suka ke Delica. Sekarang kita lihat sampingnya, pintunya. Come on. Nah, sekarang kita lihat untuk dua-duanya ada sliding door-nya. Kiri kanan semuanya pakai sliding door. Cuma karena kameranya masih di belakang, nanti kalau lihat dari samping baru kelihatan bedanya seperti apa mobil ini. Tingginya sih mirip-mirip aslinya, cuma dia udah pakai ban lebih gede jadi kelihatan lebih tinggi. Dan yang pasti mobil ini minibus paling proper untuk camper van, beneran. Dia kalau buat camper van, mobil ini sih untuk kamera belakang dia udah built-in di sini. Kalau yang Biante masih di bawah sini tuh, ada juga kok. Cuma dia keren sih. Ini lebih keren, ini lebih macho. Tapi intinya dua-duanya juga keren. Tapi yang pasti kita di sini menjual mobil bukan mobil yang rusak, mobil yang ke bengkel-bengkel, enggak. Kita jual di sini semua mobil siap pakai, tinggal isi bensin, injek gas aja udah jalan. Mau kemana, kepengen kemana, injek gas aja. Karena kalau kita jual barangnya yang jelek-jelek, yang kurang-kurang, nanti rame di komentar. Ada aja, kalau kita sih nggak mau begitu. Untuk bagian belakangnya, mereka berdua ini mirip-mirip ya. Cuma dia lebih pendek, itu lebih tinggi ya karena itu tadi faktor ban. Ini juga enak. Plus jok orisinilnya ada, bahan orisinil kulitnya ini ada, cuma disimpan. Jadi kebayang. Baru dia langsung bikin warna hitam sesuai seleranya, mobil-mobil dia, duit-duit dia mau bikin daleman seperti apapun, yang penting orisinilnya kan masih ada. Kalau yang Delica, dia ya dapatnya aja seperti ini. Warnanya kayak es krim Magnum lah interiornya, banyak sekali warnanya. Ya cuma bahannya pun enak, bukan bahan panas atau bahan apa juga enggak. Masih enak kok bahannya, empuknya apa segala macamnya. Interior nggak ada kita interior capek apa segala macam. Semuanya aman, bebas karat-karat lah. Orang kita juga ngecek pertama kali itu yang kita paling takutin itu adalah mobil bekas banjir sebenarnya. Ini dua-duanya nggak ada. Kalau ada yang bekas banjir, bekas tabrak, langsung balikin aja. Bebas pusing. Uniknya mobil ini dua-duanya antenanya udah nempel sama kaca. Kayak Innova tipe V yang tahun lama lah. Dia udah nggak pakai antena-antenaan, tapi dia udah di kaca belakang semua. Sama yang Biante pun juga. Sekarang kita lihat jok tengahnya. Nah, kalau ini lebih tinggi dia, posisinya lebih di atas. Armrest 2 kiri kanan, lampu penerangannya yang terang karena udah diganti LED putih semua sih ya dapetnya. Enak. Yang pasti dia lebih nyaman karena frame leather itu tadi ya, masih pakai sasis jadi lega. Baris ketiganya pun juara. Paling gede baris ketiganya dibanding dari Serena, C26, Delica, Biante, atau ada merek apa lagi? Apa cuma ini 3 ya? Oke, kita anggap dari 3 ini aja. Paling gede itu untuk di jok tengah dan di jok belakang paling lega itu Delica. Karpet-karpetnya semua juga masih bawaan Mitsubishi-nya semua yang dulu. Untung sama orangnya nggak diganti-ganti ini karpet. Kalau diganti pasti lebih murah lagi kok ntar kita jualnya. Sekarang kita lihat jok tengahnya dari Biante. Captain seat juga ya. Gue lupa. Jadi gue ngomongnya bukan captain seat. Nah, kalau yang Biante
dia lebih ke bawah. Punggung masih ke sisa. Headrest tinggal bisa naik turun sih memang. Cuma posisinya ya masing-masing ya. Kalau untuk gue tinggi 180, gue sih lebih suka di Delica. Tapi Biante juga enak, bukannya enggak. Enak. Dia view ke depannya, kacanya tuh luas, gede sekali. Kaca pinggir-pinggir juga gede banget deh. Untuk kalau baris ketiganya sih udah deh. Ya udah jauh-jauh. Kalau untuk baris ketiga udah jauh lah. Gue sih nggak mau duduk di belakang. Kalau di Delica, gue masih mau. Sekarang kita lihat jok depannya. Nah, untuk jok depannya dia berasa bukan kayak minibus. Untuk jok depannya ini dia berasanya lebih ke mirip kayak sedannya. Dan juga dua-duanya pun ada untuk penggantiannya ini. Untuk Shiftronic-nya, apa sih namanya bahasanya, gue lupa. Untuk yang ada di setir kulit, nggak ada cruise control, audio control semua lengkap ada. Dan dua-duanya nggak ada yang pakai engine start, semuanya masih, biarpun udah keyless tapi masih putar. Kalau untuk perempuan mungkin lebih enak ngebawa ini mobil. Kalau untuk perempuan ya, jujur ngomong aja, lebih enak ini. Dan penyakitnya dia, ingat rack steer. Tapi kalau ini gue udah cek, rack steer, link stabil, apa semua segala macam kaki-kakinya yang bikin takut, semuanya aman karena dia rack steer-nya ningrat. Bikin pening dan melarat kalau kenapa-napa. Tapi mobil enak ini. Sekarang gue mau kasih tahu masalah harga. Untuk Mazda Biante ini 2016, pemakaian 2017, kilometer 91.000. Kalau nggak salah dia baru keluar servis di 90.000, berarti kurang lebih baru pakai 1.000 kilometer. Ini kita jual buka harga di 217 juta aja. 217 juta dapat mobil Biante. Mungkin kalau ada yang lihat, oh kok mahal ya? 3-4 bulan yang lalu kok lebih murah ya? Bener, karena dari semenjak habis lebaran sampai sekarang, kita pun juga bingung, harga mobil semuanya naik aja. Ya mungkin inflasi atau apalah. Cuma memang harga mobilnya naik, tapi untuk harga sekarang boleh dicek-cek kok. Boleh dicek. Untuk Biante 16 pakai 17, kilometer di bawah 100.000, kunci serepnya ada, servisnya rutin selalu di Mazda. Warnanya putih, cat hampir semua original, harga 217 juta itu jauh di bawah pasar. Mungkin beda antara 15 sampai 25 juta. Dan untuk yang mau kredit, kita bisa kasih paket kredit ini mobil total DP di 39 juta. Angsurannya itu di 5 juta 600-an, hampir 5,7. 47 bulan, asuransi TLO, 12 bulan. Garansi mesin dan transmisi. Oh iya, ini adanya di AutoZir Pahlawan Revolusi ya. Bisa ketik aja di Google Maps atau di Waze, AutoZir Pahlawan Revolusi. Nongol, dar langsung. Atau enggak, hubungi sales. Ada yang di sini, kalau yang megang namanya Haji Boib. Kalau yang di Jati Asih, namanya yang di Jati Mekar, namanya Tuan Mahfud. Gitu. Untuk Delica, keluar dulu dong. Kita ngomonginnya harus di dalam Delicanya. Ini nih nyeleneh banget loh. Dia mikirin loh ke sini. Keren. Oke. Nah, untuk yang ini, Delica, ini memang untuk apa namanya? Harga sedikit lebih mahal. Biarpun tahunnya lebih tua, beda 2 tahun. Ini 2014, pemakaian 2015, kuncinya 1, servisnya di bengkel biasa sih, bukan di authorize. Setir juga belum ada retrim-retriman, hanya joknya aja mungkin ya gitu. Tadi balik lagi namanya ke selera. Namanya juga mobil bekas. Head unitnya udah pakai Android yang 2 GB. Cuma ini Androidnya bikinan Tiongkok kok. Ini yang merek biasa sih, tahu kalau merek apa Orca apa.
cuma masih oke. Speakernya juga banyak, sampai ada center speaker. Efek panggung, stagingnya juga enak, mobil istimewa. Posisi nyetirnya pun laki memang, enak. Suspensi begini, tenaga jangan diharapin. Dua-duanya asli, cuma 2000 cc aja, biasa, Mifex sama Skyactiv. Dua-duanya pun udah ada auto stop and go. Dua-duanya pun sudah ada itu. Untuk harga, yang ini di 219 juta, total DP 50 juta, angsuran 5.200.000. Jadi tadi yang Biante, total DP 39 juta, angsuran 5,6. Yang ini total DP 50 juta, angsuran 5,2. Angsuran beda 400.000, total DP beda 11 juta. Kalau dikali 4 tahun, so-so lah. Karena semuanya ini sama polisinya. Hitungannya AC triple blower sampai belakang, dua-duanya enak. Oke, sekian dari saya. Mobilnya udah, interior udah, eksteriornya juga udah, harga udah, lokasinya udah. Jangan lupa lonceng, like, follow Mobil Autozir di IG kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.